Ini adalah upacara di Bali yang menghabiskan biaya hampir 1 miliar, di mana di dalam upacara ini juga ada upacara besar di Desa Girimas dan juga di Desa Kubu Tambahan. Di mana di dalam 3 upacara besar ini aku ada di sana dan aku hampir mengembuskan napas terakhir. Dan kenapa ini bisa terjadi? Dan inilah kejadian sebenarnya. Di Desa Sangsit itu ada yang namanya upacara Piodalan Agung Nganteglinggih Padudusan Agung Menawiratne, di mana upacara ini itu memakan waktu sekitaran 2 minggu lebih dari persiapan sampai hari terakhir. Dan spesialnya lagi, upacara ini belum pernah aku lihat sebelumnya selama aku hidup di muka bumi. Setelah aku tanyakan kepada orang-orang yang ada di desaku, ternyata upacara ini itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Ada yang bilang 74 tahun sekali dan juga ada yang bilang 100 tahun sekali. Untuk persiapan yang aku lihat di malam hari itu banyak lampu ada di pura, dan aku lihat juga ada tim dari Raka Dekorasi. Di siang harinya itu banyak banget binatang yang aku lihat di dalam pura. Ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada anjing, ada kura-kura dan binatang yang lainnya, di mana mereka ini akan dijadikan sesajen atau banten di dalam upacara ini, yang pastinya mereka akan ditanam di dalam pura. Dan juga ada beberapa binatang yang selamat yang aku lihat di dalam upacara ini, dan kita bisa lihat lubang-lubang yang ada di dalam pura ini itu di dalamnya akan terisi oleh binatang-binatang yang hidup kita lihat sebelumnya. Persiapan yang lainnya itu ada yang namanya saya. Jadi saya itu orang yang kerja bakti di dalam pura, dan mereka akan melakukan kerja bakti selama upacara ini sedang berlangsung. Biasanya orang-orang yang baru menikah itu biasanya kena yang namanya saya. Tidak saya aja yang aku lihat, di sini juga ada polisi dan juga pecalang yang sudah menyiapkan diri mereka untuk upacara besar ini. Saya bangga jadi Cilularan yang paling banyak modal dunia, 12 juta sekian. Semoga diberkati. Yoi. Dan hari ini itu ada yang namanya upacara Mapepade. Nah, upacara Mapepade dalam konteks agama Hindu Bali adalah sebuah upacara penyucian yang dilakukan terhadap hewan yang akan digunakan sebagai sarana upakara atau persembahan dalam suatu yajna atau upacara keagamaan. Upacara ini bertujuan untuk mensucikan hewan-hewan yang kita lihat sebelumnya, dan juga diharapkan agar hewan tersebut dalam proses reinkarnasi selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Mungkin saja lebih baik yang dimaksud adalah menjadi manusia. Dan hewan-hewan semua yang kita lihat sebelumnya itu disembayangi terlebih dahulu, dan di upacara ini itu dipimpin oleh Ide Pandite. Tidak hanya didoakan saja, tapi binatang itu semua juga mengelilingi pura Desa Sangsit sebanyak 3 kali. Untuk semua binatangnya itu tidak semuanya jalan kaki, tapi mereka juga diangkat agar mempercepat upacara ini. Soalnya kalau kita nunggu dia jalan itu jalannya lama banget. Contohnya seperti babi yang masih kecil. Sini ada salah satu membawa yang namanya layangan. Nah, kalau saya boleh tahu apa artinya ini? Jadi layangan ini merupakan simbol Sang Hyang Raryangon. Jadi istilahnya kalau saya tidak salah ya, jadi Raryangon ini kan apa ya, saya kurang tahu juga sih. Di momen spesial ini aku mencium aroma-aroma baru. Saya lihat ini pakaiannya baru ini. Ansip Desa Sangsit siap menjaga upacara adat dari pura desa. Udah berapa kali putaran nih? Baru 2 kali. Di putaran yang terakhir aku mencoba untuk mengikuti perjalanan mereka. Jadi mereka ini melalui yang namanya tangga, setelah itu jalan kecil, dan setelah itu ada yang namanya jalan turunan. Sumpah ini cuacanya panas banget, sampai-sampai itu kerbau sebanyak 2 kali. Oke, dan inilah putaran yang terakhir, dan saatnya kita balik lagi. Mau nanya nih, sekarang binatangnya mau diapain? Nanti buat di satu, jadi masih didiam dulu. Didiamin dulu. Nah, kapan dijadiin? Besok. Jadi anjing yang dibawa oleh bapak itu ternyata memiliki sisa hidup cuma hari ini saja, dan esok harinya udah pindah alam. Tidak anjing ini aja yang pindah alam, tapi binatang yang lainnya juga diproses pindah alam di esok harinya. Dan di esok harinya aku tidak berani menghadirinya, soalnya itu binatang akan disembelih. Tapi ada beberapa binatang itu pindah alamnya dengan cara berbeda. Sekarang apa caranya? Pulang. Di esok harinya itu ada yang namanya upacara Mekarya Wewalungan, di mana binatang yang kita lihat kemarin itu sudah menjadi yang namanya banten, dan mereka ini itu disembelih di pagi-pagi hari. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, banten yang ada di dalam itu besar-besar banget dan kelihatan mewah sekali. Maka dari itu ini menghabiskan biaya hampir 1 miliar. Dan yang spesial hari ini itu ada yang namanya tarian dari cewek asli Sangsit, di mana mereka ini menari membawa sapu dan peralatan
peralatan yang lainnya. Dan mereka ini menarinya itu nggak selesai-selesai. Mereka pindah ke sini, ke situ sampai upacara ini selesai. Iya. Gimana tadi? Apa nama tariannya? Mamban. Untuk cuaca di hari itu kalian bisa lihat keringat dari wanita cewek asli Sangsit yang ada saat ini. Jadi kambing ini, yang kecil ini, ternyata dia hidupnya sampai siang ini aja. Kambing yang sangat beruntung sedikit dari teman-temannya, di mana kambing ini akan digunakan ketika ada yang namanya upacara melasti di sore hari. Di mana sebelum kambing ini ditenggelamkan, itu ada yang namanya sedikit drama. Di pagi ini itu ada yang namanya upacara mecaru, melaspas dan mendak ngubeng ide betara. Di mana di dalam upacara ini itu ada yang namanya tarian topeng. Di mana yang menarikan ini cuma satu orang saja, tapi topengnya banyak banget. Jadi yang aku tahu beliau ini namanya adalah Alex Wastana. Dan untuk cuaca di hari itu sangat meragukan sekali. Di mana di sebelah selatan itu mendung, sedangkan di sebelah utara itu lumayan sedikit cerah. Dan ini akan melakukan melasti jam 3. Sedangkan upacara di pagi hari itu selesainya hampir jam 2 lebih. Sekarang persiapan untuk berangkat melasti ke Pura Segara ya. Patah lagi, aku baru bangun. Di melasti kali ini itu yang ikut hampir sama dengan melasti ketika nyepi. Jadi itu rame banget dan jalanan penuh dengan lautan manusia. Tidak hanya aku aja yang telat, tapi pemangkunya juga telat mengambil posisi. Di mana yang aku lihat itu pemangku di belakang itu kocar-kacir untuk mencari posisi yang di depan. Karena orangnya terlalu banyak, akhirnya pemangkunya lari-larian. Untuk jarak yang ditempuh dari Pura Desa Sangsit menuju ke Pura Segara itu akan mengambil waktu sekitaran 30 menit kalau jalan kaki. Dan ini menempuh jarak sekitaran 2 km. Oke, untuk cuaca hari ini itu tadi panas banget, mendung, dan sekarang mulai mendung tapi agak sedikit panas ya. Untuk saran atau penggongan yang kalian lihat di samping saya. Jadi kalau di Sangsit itu yang saya lihat ya, jarang terjadi yang namanya kerauhan ya. Jadi mereka itu jalannya santai ya. Dan besok itu ada yang namanya melasti di Kubu Tambahan dan kita lihat perbedaannya kayak gimana. Gimana beli pemandangan dari atas? Bagus. Bagus ya. Sedangkan untuk sisa perjalanan di sini saya melihat yang namanya jalannya agak sedikit becek dan juga permukaan jalannya itu tidak semulus yang kita bayangkan. Untuk sekegongnya yang menggunakan roda itu agak sedikit kewalahan soalnya jalannya itu banyak lubangnya. Tarian sekegong ini menandakan kita itu sudah sampai di depan Pura Segara. Dan sekegong yang digunakan hari ini itu jumlahnya ada 3. Spesialnya melasti kali ini itu yang memimpin upacara adalah Ide Pandita. Dari awal sampai akhir aku sudah melihat 3 Ide Pandita di dalam upacara ini. Maka dari itu upacara ini benar-benar langka sekali dan mungkin saja sekali seumur hidup. Dan inilah penampakan binatang sebelum binatang itu ditenggelamkan. Di sini aku melihat ada anjing, ada bebek, ada ayam, ada kambing dan yang lain sebagainya, di mana mereka ini akan dikasih pemberat agar tenggelam. Buat kalian yang nggak kuat nonton video ini, alangkah baiknya kalian skip di bagian ini. Oke, tepat banget ya. Jadi di depan saya ini ada binatangnya. Yang satunya itu beleganjur, yang di depannya ini binatangnya semua, dan di sampingnya ini aku nggak tahu ya, apakah aku dikasih ikut atau gimana. 2 perahu di depan saya itu mereka udah berangkat. Dan di sini kayaknya nggak ada banten sih. Di sini orang-orang aja yang ikut. Di momen ini kita akan mengambil yang namanya tirta kamandalu ke tengah lautan. Di mana sebelum mengambil tirta itu ada yang namanya ritual. Jadi ritualnya itu adalah bantennya dibuang di tengah lautan dan juga binatang yang kita lihat tadi itu akan ditenggelamkan. Dan ini benar-benar Luar biasa. Dan yang pastinya beberapa detik lagi mereka akan pindah alam. Di sini perasaanku bahagia dan juga sedih. Di mana aku masih ingat bayangan-bayangan binatang yang aku rekam, khususnya anjing yang masih kecil. Ritual dan pengambilan tirta kamandalu pun selesai dan saatnya kita balik lagi ke tempat persembahyangan. Selamat sampai hari H. Ingat tanggal 14, saksikan saya nari Jeno. Halo. Dan aku pun disambut bahagia oleh bocil-bocil yang ada di Desa Sangsit. Jadi mereka ini benar-benar semangat banget ketika kelihatan di depan kameranya. Upa oye, luar biasa. Dan apakah kalian lihat ketika tirta itu sampai di tempatnya, itu ada bocil yang sedang kerauhan. Di sini aku benar-benar nggak melihatnya. Dan inilah untungnya aku menggunakan yang namanya kamera Insta360 Export, di mana semuanya itu kelihatan walaupun aku tidak melihatnya. Jadi barangnya ada di pojok kiri bawah. Kayaknya
Katanya sih kerawan, tapi sekarang masih belum sadar. Beberapa menit berlalu, akhirnya cewek yang kerawan tadi itu udah mulai sadar dan situasi kembali normal. Dari sekian Bleganjur Melasti yang kulihat, Bleganjur ini memberikan penampilan yang sangat berbeda dari yang lainnya, di mana mereka ini memainkan Bleganjur itu sangat menikmatinya dan juga sangat heboh sekali. Cepat banget jamnya, jam 6 kurang 5 menit dan kita sudah pamit ya. Sekarang persiapan menuju ke Pura Desa lagi. Untuk balik ke Pura Desa, kita masih menggunakan jalur yang sama, di mana sebelum kita balik, kita itu mengelilingi tempat Banten sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk pemangku dan pengegongan itu harus jalan di depan, setelah itu masyarakatnya, dan itulah seharusnya yang terjadi. Dan di sini benar-benar jalannya rusak banget ya. Ya kalau pemerintah mendengarkan saya, mohon diperbaikilah ya. Mas, kasih komentar dulu mas. Karena asiknya ngobrol dan bercanda sama masyarakat yang ada di saat itu, tiba-tiba aja aku udah sampai di perempatan Pasar Desa Sangsit dan terjadilah kejadian di luar nalar di depan Pura Desa. Di sini saya lihat ya, di tangannya tuh ada yang menari-nari. Itu benar-benar sulit banget kalau kita melakukannya ya. Dia itu harus mundur dan menari. Tidak hanya wanita saja yang menari sambil mundur, tapi pria yang ada di samping saya itu melepaskan sandalnya sebelum membawa syarat itu ke dalam Pura Desa. Jadi jalan yang dilalui itu tanjakan dan ada tangganya. Di esok pagi harinya di Pura Desa Sangsit itu sebenarnya ada upacara, dan tepat banget di hari itu adalah hari besarnya. Tapi tidak tahu kenapa jiwaku itu terpanggil untuk datang ke Desa Kubu Tambahan, di mana Desa Kubu Tambahan di hari itu juga ada yang namanya melasti. Nah, kenapa aku datang? Soalnya di Desa Kubu Tambahan itu melastinya beda dengan desa-desa yang lainnya yang ada di Bali. Biasanya desa-desa lain itu melakukan melasti sebelum nyepi, tapi Desa Kubu Tambahan itu melakukan melasti setelah nyepi. Hal dan kejadian yang aku temukan selama aku ikut melasti dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu ada yang namanya wanita kerawahan di jalan tanpa pakaian adat, dan juga ada pengegongan yang kelihatannya seperti terbang, dan ini kejadiannya di malam hari. Dan yang pastinya masih ada banyak kejadian-kejadian yang aku lihat di saat itu, dan rekaman ini udah dilihat sebanyak 100.000 orang lebih. Di malam harinya sekitaran jam 8 malam aku itu menuju ke Pura Desa yang ada di Desa Sangsit, di mana hari ini itu adalah upacara besarnya, dan kita bisa lihat di dalam, di tengah, di luar itu full dengan yang namanya warga Desa Sangsit. Dan sampai-sampai di depan pura di atas jalan raya itu warga masyarakat yang ada di Desa Sangsit itu sampai duduk di sana. Gimana nih, nggak dapat duduk kah? Saking banyaknya warga masyarakat yang datang di hari itu, salah satu lubang untuk buat Banten yang ada di dalam Pura Desa itu ada salah satu cowok yang nyebur ke sana, tapi untungnya tidak aku rekam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Soalnya lubang ini itu ditutupin oleh daun yang berwarna coklat. Jadi coklat ini hampir sama dengan warna tanah. Tarian pembuka untuk malam ini itu ada yang namanya tarian Rejang Renteng dari ibu-ibu cantik pilihan Desa Sangsit. Setelah itu ada yang namanya Canang Sari, Cecepan Kewajikan, Petabo, Canang Cane, dan juga ada tarian tumba dari pria dan wanita. Dan tarian tegenannya juga nggak kalah saing, di mana tarian ini juga ditarikan oleh wanita dan pria, dan semua mata di saat itu tertuju pada mereka. Dan di akhir upacara di malam itu, beberapa orang dan juga pemangku itu menuju ke Pura Beji untuk membawa pelinggih yang dibawa sebelumnya. Di hari selanjutnya aku berada di Desa Girimas, di mana Desa Girimas ini itu melakukan yang namanya upacara Bukaka, di mana upacara Bukaka ini itu dilakukan setiap 2 tahun sekali. Dan di hari inilah aku hampir mengembuskan nafas terakhir, tapi aku masih beruntung soalnya jarak yang ditempuh menuju ke tempat tujuannya itu tidak terlalu jauh. Coba di saat itu jaraknya terlalu jauh, mungkin saja video ini tidak akan pernah tayang selamanya. Di malam harinya aku masih bisa bernafas, di mana di Pura Desa Sangsit itu banyak banget ada tarian, di mana tarian ini itu akan digongkan oleh 2 sanggar yang berbeda. Yang pertama itu dari Mane Genjongan dan yang kedua dari Mane Utara. Untuk jumlah tarian di saat itu benar-benar banyak banget, ada 15 tarian. Tapi yang uniknya ada 2 tarian itu tidak berasal dari Bali, yaitu berasal dari Jawa Timur dan juga ada yang berasal dari Banyuwangi. Dan semua tarian ini kalau kalian ingin melihat secara penuhnya itu akan ditayangkan di UPA UY Asli Bali 2.
Dan tiba-tiba aja lampunya mati. Dan inilah wanita yang ada di desa Sangsit. Mentalnya kuat-kuat banget. Walaupun musiknya mati, tapi mereka masih tetap menari. Di hari selanjutnya benar-benar luar biasa banget. Dimana hari ini itu ada yang namanya upacara masar, nyenuk, bakti penganyar, dan juga mekebang daun. Dimana nyenuk ini bisa diartikan sebagai simbol kehadiran para dewa, ungkapan rasa syukur, penyempurnaan upacara, dan juga prosesi budaya. Jadi ketika orang Bali mengatakan nyenuk, biasanya merujuk pada upacara atau prosesi keagamaan di Bali yang melibatkan kehadiran para dewa dan ungkapan syukur atas pelancaran upacara. Jadi kalian bisa lihat ya di belakang saya ini, itu rame banget, panjang banget, dan rapi banget. Ada yang berwarna putih, merah, kuning, hitam, dan yang lainnya. Di mana mereka semua ini dari depan sampai belakang itu akan mengelilingi yang namanya desa Sangsit. Sebelum mereka memulai, itu mereka semua akan berkunjung dulu ke pasar desa Sangsit, di mana di dalam pasar itu ada yang namanya pura. Dan setelah itu mereka akan melanjutkan lagi mengelilingi desa Sangsit. Tapi untuk warga desa Sangsit yang rumahnya dekat jalan raya itu responnya terbaik. Di sini saya lihat makanannya tuh gratis semua ya. Yang biasanya saya lihat itu aqua, tapi di sini ada yang namanya Yakult ya, minuman berwarna lah. Berselang beberapa meter ya, cukup 2 meter aja. Di sini juga ada yang namanya minuman ya. Ini gratis semua ya. Oh, gratis semua ya. Berselang beberapa meter lagi, itu ada lagi, dan ada lagi. Masyarakat yang ikut keliling pun merasa senang dan aku melihatnya mereka happy banget. Melihat situasi seperti ini, di mana di setiap meternya ada makanan dan minuman, aku yakin warga masyarakat yang ikut di saat itu tidak akan kelaparan dan kehausan. Kita sudah habis. Udah habis? Udah berapa gini? Kotak habis? 2 doang, Priyo. Dan untuk tempat selanjutnya, ini yang paling spesial, beda dari tempat-tempat yang lainnya. Dan untuk displaynya, aku bilang sini keren banget, rapi, ada payungnya. Ini yang paling greget yang pernah aku lihat ya. Untuk perjalanan selanjutnya, kita akan melewati yang namanya perempatan menuju kuburan, banyak celuk, dan juga aku melihat ibu-ibu membawa makanan 1 kresek. Ini 1 kresek langsung disita. Tidak 1 kresek aja, 1 tas. Tapi ini yang lain juga di sini. Sedangkan untuk di tempat selanjutnya yang berlokasi di depan pura desa Sangsit, ini itu berbayar, tidak ada yang gratis. Soalnya mereka akan berjualan di sini di malam hari. Dan yang paling spesialnya lagi buat kalian yang nonton video ini, aku juga itu jualan 24 jam di TikTok. Kalau kalian ingin berbelanja, kunjungi aja Upa Uye asli Bali. Dan sekarang saya tepat banget jalan di tengah-tengah karpetnya ya. Ini kayaknya karpet baru sih. Jujur saja, ini baru pertama kali aku menginjak karpet baru yang ada di pura desa Sangsit. Dan ini membuat aku bingung, apakah ini karpet baru buat kita habis keliling desa Sangsit sebanyak 1 kali, atau mungkin saja ini buat Bupati. Soalnya hari ini itu Bupati yang ada di Buleleng itu juga menghadiri upacara ini. Dan tibalah saatnya ada yang menjual, ada yang membeli. Dimana di sini barang yang dijual itu alami semua. Ada sayuran, ada buah, ada kacang-kacangan, dan semuanya tanpa plastik. Jadi ini semua itu tidak ada harganya. Siapapun yang membeli itu membayarnya dengan setulus hati. Walaupun dia bayarnya 100.000, 1 juta, 1 miliar, terserah. Yang penting ikhlas. Dan sekarang saya mencoba untuk membeli sesuatu ya. Ini enak kayaknya. Makasih. Manis sedikit, ada asam. Tidak hanya masyarakat biasa aja yang belanja di saat itu, tapi juga anggota dewan, pejabat-pejabat yang lainnya juga ikut belanja di saat itu, yang pastinya bayarnya lebih daripada aku. Dan yang ditunggu-tunggu yaitu tarian nyenuk, dimana mereka ini itu latihannya berhari-hari. Jadi pakaian yang kita lihat berwarna-warni itu mereka akan tampil di depan warganya sendiri. Penampilan tarian nyenuk yang sangat luar biasa, di mana mereka setelah menari mereka akan keliling lagi di dalam pura sebanyak 3 kali, di mana di dalamnya itu ada Bapak Bupati dan kawan-kawannya itu berada di tengah-tengah. Dan mereka semua ini tidak hanya datang, tapi mereka juga memberikan yang namanya kejutan kepada warga desa Sangsit yang ada di saat itu. Makin besar aja ya, 100 juta. Oke, gila ini gila.
Dan lucunya lagi, ketika Bapak Bupati ini mau pulang, itu Bapak Bupatinya itu nggak bisa pulang. Soalnya disandra oleh ibu-ibu yang ada di Desa Sangsit seperti biasa. Udah, ayo doa. Untuk malam hari ini itu masih banyak ada tarian. Ada 6 tarian dari anak kecil sampai dewasa, dan mereka ini itu memberikan penampilan yang sangat luar biasa. Dan di malam penutupnya itu ada yang namanya Sendra Tari Ramayana dengan juru dalangnya adalah Alex Wastana. Di hari yang terakhir itu benar-benar merinding banget, dimana di hari ini itu ada yang kerauhan. Ketika aku melihatnya, aku benar-benar kaget. Iya, aku benar-benar kaget. Tiba-tiba aja langsung blok. Habis selesai situasi tegang, dan selanjutnya kita akan melihat tarian lagi di hari penutupan ini, yaitu ada tari Canang Sari, Cecepan Kewajikan, Petabuh, Canang Cane, Tumbak, dan juga Tetegenan. Dan lagi-lagi Beli Braya selalu ngayah di Desa Sangsit, di mana mereka ini itu akan menarikan yang namanya tarian topeng, dan juga mereka mengocok isi perut dari warga Desa Sangsit. Dan selanjutnya beberapa banten itu akan ditanam di lubang-lubang yang kita lihat sebelumnya, dan juga mereka akan melakukan yang namanya ngelebar di jalan raya. Dan pada akhirnya upacara di Pura Desa Sangsit yang begitu megah dan hampir menghabiskan biaya 1 miliar selesai juga. Selanjutnya aku berada di sini.